Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini kami dari Waalaikumsalam. kelompok berapa 9 ya. Anggotanya itu adalah saya, Sidik Abdul Iya, Rasad bersama Fatma dan Hamzah. Eh, Langsung saja untuk moderator pertama yang akan menjelaskan penelitiannya itu yang pertama adalah saudari Fatma. Waktu dan tempat silakan. Ya baik, terima kasih kepada saudara moderator. Di sini saya Fatma Febrianirsati akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang usaha atau bisnis saya. Nah, saya akan berbisnis atau berusaha di bidang kuliner, yaitu nama usahanya Basreng, yang merupakan bisnis manufaktur. Manufaktur itu sendiri adalah mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi, lalu dijualnya kepada konsumen. Nah, sifat usaha yang saya akan jalankan ini adalah followers atau mengikuti tren yang sudah ada. Jadi sebelum saya melakukan bisnis ini, sudah ada orang lain dahulu yang telah melakukan bisnis tersebut gitu. Lantas mungkin apa yang membedakan bisnis saya dengan bisnis orang lain? Nah, saya di sini mungkin akan mengembangkan banyak inovasi-inovasi terbaru, mulai dari harga, mulai dari rasa dan packaging atau kemasan ya. Harganya yang tidak terlalu kemahalan, rasanya yang bervariasi, berinovatif, dan kemasan sudah menggunakan standing pouch. Itu mungkin yang akan saya kembangkan di bisnis saya ini. Terima kasih. Mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Yang pertama Hamzah, boleh bertanya. Baik, terima boleh kasih sih. kesempatannya. Yang saya mau tanyakan adalah seperti yang diketahui kan Basreng adalah jajanan tradisional kan. Terus banyak juga mungkin yang anak-anak yang zaman sekarang tentunya banyak juga mungkin yang tahu apa itu basreng itu, dan mungkin stereotip masyarakat ya makanan murah dan tradisional gitu dan juga sederhana. Nah, apa strategi yang saudari Fatma lakukan untuk meningkatkan si basreng ini gitu, untuk mengembangkannya menjadi lebih besar lagi? Mungkin itu pertanyaannya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Hamzah ya. Tadi tuh bagaimana strategi meningkatkan atau mengembangkan menjadi lebih besar lagi produk basreng ini. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan dan sudah saya paparkan bahwa saya akan mengembangkan produk ini agar beda dari orang lain itu dengan inovasi yang sudah tadi saya jelaskan di awal. Jadi saya akan memberikan banyak inovasi terbaru gitu, mulai dari rasa, harga, kemasan, mungkin nanti juga dari nama basrengnya itu akan ditambahkan dan akan ada tagline gitu. Itu sih lebih mengembangkan atau meluaskan inovasi-inovasi yang saya dapatkan agar benar-benar beda dari orang lain gitu, nggak sama gitu. Nah, emang inovasi apa yang akan saya lakukan? Yang pertama tadi harga, kan harganya itu akan sesuai dengan rasa yang beraneka ragam, bervariatif dan banyak. Biasanya kan basreng itu aja ya. Nah, ini akan banyak variasinya, akan banyak rasanya gitu. Nah, packaging atau pengemasannya pun saya sudah menggunakan standing pouch gitu, pengemasan versi terbaru zaman sekarang. Nah, itu yang memudahkan basreng itu akan tahan lama gitu, bisa mungkin 2 minggu atau sampai 1 bulan pun bisa. Biasanya kan orang beli basreng teh belinya teh dadakan, misalnya kayak mang basreng pinggir jalan. Nah kan langsung pakai plastik, nah itu langsung dipakein plastik. Nah kalau kejual gitu, kalau nggak kejual bagaimana nasib sama basreng-basreng yang lain?
akan bakal cepat membusuk gitu. Nah, kalau saya ini dengan kemasan yang terbaru tadi itu akan memudahkan pengemasan lama di dalam si packaging itu. Mungkin itu sih proses mengembangkannya agar baseng ini menjadi lebih besar lagi, mulai dari mungkin marketingnya, bagaimana pemasarannya yang dilakukannya, promosinya itu ya habis-habisan lah. Itu mungkin Pertanyaan dari saya, ada yang lebih. Fatma, non target pasarnya itu dikhususkannya untuk kepada siapa gitu? Si produk Fatma gitu. Izin menjawab ya pertanyaan dari Sidi. Kalau target pasarnya mah untuk semua kalangan, bisa anak-anak, orang dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Jadi nggak ada spesifik target yang ditargetkan gitu. Jadi untuk semua kalangan aja sih gitu. Itu mungkin karena kan baseng itu sendiri kan masuk ya makanan kuliner yang bisa masuk di mana-mana, terlebih dengan varian rasa yang beraneka ragam tadi. Untuk selanjutnya yang akan membahas penelitian kedua itu oleh saudara Hamzah. Waktu dan tempat persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis dari HiShirt. Namanya HiShirt. HiShirt bergerak di bisnis pakaian ya atau sandang, yang mana berkonsep pakaian polos. Jadi kita berfokus kepada penjualan pakaian polos yang biasa digunakan semua orang setiap hari mungkin. Jadi mengapa pakaian polos? Karena permintaan pada pakaian polos tersebut menurut saya tidak akan pernah berhenti gitu ya, karena pakaian polos cocok digunakan untuk dari mulai kecil, anak remaja hingga dewasa, perempuan ataupun laki-laki, semuanya cocok gitu. Tidak ada yang tidak ada yang mungkin semua orang juga suka gitu dengan pakaian polos. Lalu sifat usaha dari pakaian ini trendsetter, yang mana merupakan usaha yang mengikuti atau banyak juga usaha-usaha yang sama di tempat lain. Namun yang membedakan mungkin membedakan dari yang lain, yaitu HiShirt akan mengemas si brandingnya menjadi lebih premium gitu. Jadi walaupun konsepnya pakaian polos, namun brand image yang dikemas yaitu pakaian polos yang premium gitu. Seperti itu. Lalu di samping itu juga kita juga berfokus memiliki tujuan untuk mensejahterakan orang-orang yang mungkin ingin berbisnis juga di bidang yang sama seperti HiShirt dengan mengadakannya konsep reseller. Jadi untuk orang-orang yang hendak mengawali bisnisnya dengan berjualan pakaian bisa bekerja sama menjadi reseller di HiShirt sendiri. Lalu mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Barangkali teman-teman mau bertanya, silahkan. Sekarang untuk sesi pertanyaan, boleh ada pertanyaan dari saudara Fatma? Bertanya kepada Hamzah ya. Jadi HiShirt kan merupakan lokal brand atau bisa dikatakan sebagai brand lokal. Yang saya ingin tanyakan kan sekarang lagi banyaknya brand lokal yang sedang naik daun ya. Jadi bagaimana agar bisa bertahan di pasaran gitu, lokal brand yang Hamzah punya? Untuk menjawab
ya mungkin kurang lebih bagaimana agar produk Hiset bisa bertahan di pasaran, khususnya brand lokal mungkin ya, seperti itu ya. Baik, jadi konsep dari Hiset sendiri kan kaos polos gitu ya. Terus di kebanyakan brand lokal lainnya, kebanyakan yang menjual desain gitu kan, kayak ada sablonnya dan segala macam. Nah, Hiset sendiri lebih berfokus pada bahan, warna, dan juga si model potongan dari bajunya gitu. Jadi karena konsep yang diusung juga premium, kaos premium gitu ya. Jadi kita berfokus pada kualitas dari produknya gitu. Dan juga perlu diketahui bahwa konsep dari Hiset sendiri berbeda dengan konsep dari brand-brand lokal lainnya yang menjual desain gitu. Berbeda segmen pasar gitu. Yang mana Hiset sendiri lebih berpasar pada orang-orang yang suka akan hal yang sederhana gitu ya, kayak suka baju polos gitu, atau nggak mau terlihat terlalu mencolok, mungkin lebih sederhana namun dikemas dengan brand image yang eksklusif gitu. Seperti itu mungkin cara kami agar bisa bertahan di pasaran, khususnya brand lokal gitu. Mungkin seperti itu. Langsung saja untuk susunan apa itu? Gimana? Susunan dalam produk Hamja itu gimana sih? Dalam contohnya bangsa produk Hamja itu ada karyawan atau bagaimana susunan itunya, pekerjaannya itu gimana? Struktur organisasinya. Ya, struktur organisasinya. Oke. Struktur organisasinya ada yang paling atas ada owner, lanjut ke manajer, terus dari manajer ada staf-staf yang bertanggung jawab. Pada manajer itu ada staf produksi, terus staf keuangan, ada juga admin, serta staf bagian pemasaran. Lalu di bawahnya ada karyawan yang bertugas untuk melakukan packing dan juga pengiriman. Seperti itu sih. Oh ya, jelas. Mungkin langsung ke saya ya. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian tentang bisnis cilok crispy. Cilok crispy itu termasuk jenis manufaktur ya, atau olahan cilok yang bisa diolah kembali menjadi sebuah cilok yang berbeda dengan desain berbeda dan lain sebagainya. Nah, cilok crispy sendiri merupakan itu masuk bidang dalam kayak jenis followers atau yang mengikuti tren, dikarenakan pada masa ini cilok itu lagi ngehit-hitnya dari jajanan, dan tujuan saya juga itu menciptakan sebuah produk cilok yang menjadikan kuliner bagi khas Garut. Kan cilok gak ada yang ada yang populer banget gitu kan, atau meskipun populer tetapi tidak memiliki ciri khas dari wilayahnya masing-masing. Jadi saya akan mencoba membuat cilok crispy khas Garut. Dalam metode studi kelayakan bisnis ada beberapa aspek
yang perlu dilakukan. Nah, ada dua jenis aspek bagi menurut saya gitu yang penting dalam hal membuat produk bisnis Cilok Crispy ini. Yang pertama aspek pasar dan kedua aspek lingkungan sosial, politik maupun yuridis. Nah, mengapa demikian? Dikarenakan kalau aspek pasar itu kan kita harus tahu sih bagaimana gitu orang lain menjualnya, harganya berapa, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di aspek lingkungan sosial juga itu agar kita bisa dapat bisa mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar ataupun masyarakat agar bisnis kita itu makin berkembang dan lebih maju untuk kedepannya. Dicukupkan dari saya. Bila mana ada pertanyaan dari saudara Hamzah. Baik, saya ingin bertanya mengenai sebentar. Saya ingin bertanya mengenai aspek pasar. Seperti diketahui kan pasar itu banyak persaingan gitu. Siapa sih saingan dari Cilok Crispy itu gitu? Atau adakah contoh yang udah berhasil gitu terkait jajanan atau usaha yang mirip dengan usaha sidik gitu, yang tentunya udah gede gitu ya. Saingan dari Cilok Crispy itu siapa sih? Iya. Kalau Cilok Crispy sendiri itu masih belum ada yang buat gitu, masih kan kalau cilok itu rata-rata kan kuah secara umumnya kan paling juga rasanya cuman pedas-pedas doang gitu. Contohnya kalau yang udah ada di Garut itu seperti cilok endol yang ada di Tarogong kalau nggak salah, itu udah besar. Sedangkan kalau Cilok Crispy itu belum ada, jadi masih belum ada saingannya. Okay. Tapi Anda yakin gitu dengan si Cilok Crispy ini? Yakin, soalnya kan cilok ini lagi bagus-bagusnya gitu, penjualannya banyak gitu. Untuk pertanyaan, makasih untuk pertanyaan dari saudari Fatma, silahkan. Izin bertanya kepada Sidik, bagaimana produk Sidik bisa menjawab keinginan pasar saat ini? Itu mungkin pertanyaan untuk Sidik. Terima kasih. Kan banyaknya peminat cilok, jadi produsen saya kan menambahkan atau gitulah membuat produk cilok tersendiri. Saya juga menyediakan cilok halnya yang biasa pada umumnya, tetapi saya akan menambahkan yang paling utamanya itu adalah Cilok Crispy. Jadi saya akan menambahkan bagi para peminat Cilok Crispy yang menginginkan rasa yang berbeda dari yang lainnya, maka saya akan tutup itu dengan produk cilok saya ini. Bagaimana, jelas bagi saudara Fatma? Ya, sudah cukup? Jelas. Dicukupkan sekian pembahasan materi dari kami. Mohon maaf bila ada pemaparan kata ataupun kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.